Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banget. Sora tidak bosannya mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok, masih ada video-video lain yang mungkin kamu bisa tonton, mungkin cocok sama kamu. Atau kamu boleh personal reading kalau kamu mau. Kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu kesedihan terdalam yang menyadari telah kehilangan kamu. Kesedihan terdalam yang menyadari telah kehilangan kamu. Ada seseorang yang mengalami sedih yang sangat mendalam setelah menyadari kalau dia tuh udah kehilangan kamu. Ya, kita lihat dulu ya, hari ini ada energi seperti apa yang tersadar secara mendalam kalau dia sudah kehilangan kamu. Oke, di sini ada langsung energi kegalauan yang Sora rasakan ya, dari gloomy, ada abu-abu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini sekarang merasa sangat kesepian dalam kesendiriannya. Di sini kalau Sora lihat sangat mungkin banget ya, dia itu merasa aku tuh sepi, aku tuh hampa, aku tuh sendiri tanpa kamu. Tapi di satu sisi, energi secara koneksi di antara kalian itu masih terus berjalan secara spiritual ya, dimana itu malah membuat dia makin galau ya, pikirannya nggak tenang, tapi koneksi masih sangat terasa ya. Dan sekarang terasa seperti segala sesuatu tuh harus dijalani sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menopang. Dan di sini sekarang yang terjadi adalah segala negatif thinking masuk ke dalam pikirannya dia. Kenapa sih gitu loh? Karena dia kesendirian, karena dia merasa kesepian, karena di sini ada banyak kegalauan. Di sini juga dia merasakan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kepalanya ya. Jadi mungkin curigaan, nggak tenang, trauma, blaming orang dan sebagainya ya. Orang ini tuh kayak masih berharap gitu loh ya, suatu hari nanti, entah kapan, entah mungkin ada waktu yang baik, kamu bisa terkoneksi lagi sama dia, kamu bisa terhubung lagi sama dia, atau mungkin kamu masih bisa punya perasaan yang kamu simpan untuk dia. Kenapa seperti itu? Karena kalau Sora lihat di sini ada energi dari seseorang yang sebenarnya masih punya suatu harapan. Di balik mungkin ada jarak di antara kalian pada saat ini, koneksi masih ada dan harapan pun masih ada. Orang ini masih sangat tertarik terhadap energi kamu yang sangat tenang, energi kamu yang sangat lembut, energi kamu yang bawa banyak transformasi atau perubahan di dalam hidupnya dia. Jadi kalau Sora lihat, kecantikan atau kegantengan kamu secara energi maupun secara fisik itu adalah masih segala sesuatu yang membuat dia masih sangat tertarik ya. Apalagi di sini sedih yang mendalam karena sangat mungkin dia kehilangan ketulusan kamu yang terbesar ya, kebaikan kamu yang terbesar. Kamu selama ini sudah memberi, tidak mengharapkan kembali ya teman-teman. Dan sekarang ya, dia itu mulai perlahan menyadari sebenarnya gitu loh ya, kalau ternyata gitu dia itu butuh kamu, dia itu merasa terkoneksi sama kamu, dia itu sebenarnya tanpa kamu itu ada perasaan yang masih sangat-sangat hampa dan masih sangat-sangat merindukan kamu ya. Di balik negatif thinkingnya itu ada energi kamu tuh, salah satu energi yang membuat dia sebenarnya bisa positif teman-teman. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita lihat dulu ada siapa sih orang ini atau ada apa di antara kalian. Ada isu apa yang membuat dia kehilangan kamu ya? Yang pertama di sini sangat mungkin ada jarak ya. Jadi mungkin LDR ini membuat situasi menjadi sangat sulit, entah dari komunikasi, entah dari pertemuan, entah dari energi gitu ya. Jadinya sulit kayak seperti untuk selaras atau untuk bisa ketemu dan sebagainya. Dan di sini sepanjang proses perjalanan hubungan kalian itu banyak sekali perubahan, banyak banget proses yang nggak pasti gitu ya. Dan ini juga mungkin banget ngomongin soal masa depan ya. Bisa saja arah masa depan ini terasa belum jelas, apalagi dengan situasi yang LDR, banyaknya perbedaan, banyaknya situasi yang sulit gitu ya. Itu bisa teman-teman kalau Sora lihat.
Dan di sini ada situasi potensinya itu kayak gambling gitu loh, menjalani hubungan ini. Karena situasi jarak yang ada, jadi situasinya tuh kayak gambling, kayak dibilang mau ada perasaan ada, mau maju kok kayaknya sulit, banyak ketidakyakinan gitu loh ya, kayak nggak jelas gitu loh, kayak gambling, kayak 50-50 gitu loh. Jadi kayak ada harapan tapi nggak besar harapannya akhirnya gitu ya. Dan di sini juga ngomongin soal masalah keuangan. Bisa saja ada situasi finansial atau situasi keuangan yang tidak maksimal ya. Di sini ada sih dibilang ada gitu ya, tapi mungkin tidak maksimal. Itu yang mempengaruhi segalanya. Otomatis suka nggak suka, tapi kenyataannya kalau kita punya finansial yang kuat itu bisa membantu menyelesaikan masalah kita ya. Memang tidak bisa semua masalah diselesaikan dengan uang atau finansial, tapi dengan bantuan uang kita bisa mencapai solusinya. Contoh, kalau jaraknya jauh, ya kalau uangnya banyak ya nggak masalah, tinggal pergi, dia beliin kamu tiket atau kamu beliin dia tiket, itu kan itu nggak masalah sebenarnya, oke? Atau pindah aja gitu loh. Toh nanti bisa finansial diatur misalnya. Itu senyata-nyatanya gitu ya. Lalu di sini ada komunikasi yang tadi udah Sora ngomong dari awal, ada komunikasi yang sepertinya bermasalah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang hilang timbul, ada komunikasi yang on off, ada yang kamu merasa kok jadinya ada masalah kecil juga bisanya jadi perdebatan tuh juga ada loh teman-teman. Jadinya awalnya masalah itu kecil dulu. Masalah kecil tapi banyak gitu ya, jadinya jadi masalah besar, atau masalah kecil yang didebatin terus ya nggak ada solusinya, jadinya besar masalahnya ya. Itu tadi mungkin ada komunikasi, perbedaan waktu, hilang-hilangan ya. Dan di sini juga ada isu tentang masalah keluarga ya. Mungkin ada yang dari keluarga kalian belum setuju atau kurang mendukung ya. Atau di sini juga memang ada masalah tentang koneksi spiritual ini terus jalan, tapi kok kayaknya potensi sama-sama kok terasa sulit, seperti banyak rintangan. Dan di sini ada masalah tentang kelembutan, tentang masalah kayak dari si divine femininnya. Banyak dari kalian yang menonton ini gitu ya, merasa kayak hubungan ini terus berjalan dan berkoneksi, tapi dalam perjalanan panjang yang mungkin belum jelas arah dan tujuannya. Kita lihat sekarang ciri-cirinya dia siapa. Kamu berdiri dengan orang yang memang cenderung tertutup ya, cenderung tertutup, orangnya penuh dengan misteri, banyak rahasia ya. Dan orang ini tuh banyak kayak merasa pesimisme, energinya banyak tertekan ya. Dan orang ini tuh kayak merasa dalam situasi ya aku nggak bisa bergerak banyak, aku berada dalam situasi yang aku banyak hambatannya. Kamu berdiri dengan seorang energi divine maskulin, tadi kan Sora udah ngomongnya. Jadi kayak kamu sama dia itu menghadapi situasi yang kayak saling berapa ya Sora bilangnya ya, kayak kamu tuh sama dia kayak punya pola pikir yang beda. Itu juga lihat ya, kayak kamu melihat masa depan dengan dia melihat masa depan tuh sudut pandangnya beda gitu. Jadi kayak berpunggung-punggungan kalau Sora lihat di sini. Ada house. Orang ini sangat-sangat melekat sama rumahnya ya. Jadi kayak kalaupun mau pindah juga dia pasti mengharapkan kamu yang pindah misalnya lebih dekat ke dia gitu ya. Di sini juga sangat mencintai keluarga, anak rumahan ya, suka segala sesuatu yang di rumah. Bisa juga dia bekerja dengan industri properti ya. Dan di sini orangnya penuh dengan privacy. Orang ini masih punya banyak tanggung jawab sama keluarga dan rumah teman-teman ya. Kenapa? Karena mungkin ada masalah besar dalam keluarganya. Entah ada kesehatan anggota keluarga, atau mungkin juga ada situasi keuangan keluarga yang menjadi satu tanggungan atau beban bagi dia teman-teman ya. Orang ini sebenarnya adalah seseorang yang charming, seseorang yang penuh dengan hal yang positif. Terus habis itu dia juga mungkin sebelumnya banyak kasih kamu perhatian dan sebagainya ya teman-teman. Kita lihat energi lebih lanjut dari seseorang yang kesedihan mendalam setelah dia kehilangan kamu. Di sini ada energi dari pride. Orang ini bisa saja kelihatannya tuh dari awal itu kayak banyak ego, banyak arogansi, banyak pride, banyak keras kepala. Ah, masa sih aku kehilangan kamu? Mungkin banget dia itu susah untuk minta maaf. Mungkin banget dia itu susah untuk merubah egonya dia gitu loh ya. Tapi di sini kalian itu sebenarnya punya energi mirroring. Kamu juga mungkin punya pride yang sama gitu ya. Oh, bukan aku yang salah, aku nggak mau minta maaf, tuh mungkin banget. Karena ada sisi mirroring ya. Ingat kalau mirroring, apa yang dia punya kamu juga punya gitu ya. Dan kalian
berbagi perasaan koneksi yang sama. Kamu tuh punya shadow yang sama dengan dia. Ketakutan kamu jadi ketakutannya dia, sikap keras kamu jadi sikap kerasnya dia, egonya kamu jadi egonya dia, dan sebaliknya. Saat ini dia itu mengalami banyak sekali stres, ya. Dia merasa banyak sekali stres sebenarnya dari yang ada, ya, situasi yang ada dan tekanan yang ada. Dan di sini dia bingung. Mungkin dia bingung bagaimana harus bersikap. Dia bingung, dia tidak jelas, atau dia khawatir soal masa depan dirinya dia sendiri dan harus bagaimana solusinya. Namun dia juga sadar gitu ya, dia itu banyak salah, ya. Banyak salah yang mana dia menyadari bahwa dia mungkin harus minta maaf sama kamu, ya. Cuman mungkin dia bingung cara mulainya gimana, cara ngomongnya gimana. Di satu sisi gimana untuk tetap mempertahankan harga diri tapi mau minta maaf juga. Nah, bingung kan? Jadi ini ada pertentangan batin juga di sana, teman-teman. Orang ini banyak mengalami kelelahan dan capek menghadapi situasi dan keadaan, ya, apalagi dengan jarak yang jauh ini, ya, kalau Saudara lihat. Dan dia itu sebenarnya sedih gitu ya, ada energi kesedihan. Kenapa? Karena semakin kesini dia bisa menyadari lebih mendalam dan lebih aware kalau kamu itu punya sesuatu yang sangat penting di dalam hidup dia. Kontribusi kamu dalam hidup dia itu sangat besar sekali. Kamu tuh punya value yang sangat besar buat dia, teman-teman. Sementara sekarang ada jarak di antara kalian. Entah kamu narik diri dari dia atau dia narik diri dari kamu. Dan ini membuat dia tersadar bahwa ternyata dia berjauhan dari kamu itu ternyata malah merasa sedih, malah ternyata merasa sangat-sangat kehilangan ketika tidak ada kamu. Dan di sini banyak energi yang overwhelming banget, ya. Ada emosi kangen, ada emosi rindu gitu ya. Perasaan dia sekarang ke kamu gimana? Ada snake. Teman-teman, ini dia tuh kayak ngerasa terikat banget perasaannya sama kamu. Kayak nggak bisa lepas, walaupun mungkin situasi ini belum tentu positif buat kalian, tapi dia merasa sudah terlilit dan terikat perasaannya ke kamu, teman-teman. Dia tuh kayak merasa tidak bisa berpaling dari kamu, ya. Dia merasa perasaan dia tuh sama kamu tidak bisa berpaling. Jadi kayak dia ngerasa, wah, ini tuh kayak ada satu perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Tidak berubah, apapun situasi dan keadaannya, perasaan dia sama kamu tuh nggak berubah loh. Masih tetap kuat ada di sana. Apalagi sekarang dengan adanya kesendirian, semakin justru dia punya perasaan yang mendalam ke kamu. Lalu ada energi apa lagi di sini, ya? Di sini ada energi kamu adalah salah satu sumber yang membawa energi healing buat dia, ya. Kamu itu yang bawa merilising energi-energi negatif di dalam diri dia. Kamu yang banyak bawa transformasi di dalam hidupnya dia. Jadi orang ini tuh kayak kehilangan energi yang sangat positif, yang bisa membawa segala yang positif dalam hidupnya dia. Kita lihat dulu di sini, ya. Kenapa dia merasa sedih terdalam ketika dia kehilangan kamu, ya? Karena kan tadi saya udah bilang, mungkin banget ada jarak di antara kalian. Kamu mungkin juga nggak mau respon dia lagi. Satu, ternyata dia mendapati bahwa dia punya gambaran, punya vision, punya mimpi, atau tanda melalui semesta melalui mimpi atau vision. Dia itu terkoneksi sama kamu, atau dia tuh harusnya terhubung sama kamu. Jadi ketika dia kehilangan kamu, dia merasa kayak di vision aku tuh ada kamu loh, ya. Dan aku juga kehilangan energi dari seseorang yang sangat tulus sama aku. Ada energi ketulusan, ketenangan dan kedamaian. Jadi wajar dia itu sedih kalau dia kehilangan kamu, karena ada energi kehilangan yang mendalam, ya. Dan di sini kayak dia itu ada energi kekhawatiran dan ketakutan. Apakah jalan kita itu memang harus berlawanan, ataukah memang jalan kita itu nggak bisa sama-sama? Jadi di sini tuh kayak dia khawatir kalau kita tuh nggak bisa sejalan gitu loh. Jadi kayak dia tuh masih punya berharap kalian itu masih bisa seiring dan sejalan. Dan cuman kamu yang bisa bantu dia, support dia sampai ke poin yang ada sekarang, ya. Jadi kamu tuh kayak jadi salah satu tim terbaik untuk bisa bekerja sama dengan dia melewati hari demi hari, masalah hidup dan sebagainya. Dan di sini ada energi dari ownership.
Artinya, orang ini masih sangat mungkin banget merasa kamu adalah punyanya dia. Ya. Di sini ada energi dia tuh merasa dia itu milik kamu. Dia tuh kayak ngerasa dia itu milik kamu tuh milik dia. Jadi kayak belum bisa let go kamu, teman-teman. Ya. Dan kamu sumber kebahagiaannya dia. Jadi ketika tidak ada kamu, kebahagiaan gitu ya, seperti hilang dalam hidupnya dia. Dia jadi nggak semangat, jadi nggak bisa ceria. Dan kamu selama ini selalu mengutamakan dia, merajakan atau meratukan dia gitu ya. Sekarang siapa sih yang merajakan dan meratukan aku? Ya. Jadi di sini dia tersadar harusnya dia membuat kamu menjadi sebuah prioritas atau yang terutama. Dan yang paling kuat adalah ada energi dari kesetiaan yang dia kehilangan terdalam. Ada energi kesetiaan yang hilang di sini. Siapa sih yang paling setia dukung dia? Siapa yang paling setia ada untuk dia? Di sini juga ada energi keikhlasan yang besar. Jadi dia tahu kamu tuh tulus, bantu dia, tolong dia, cintai dia, itu ikhlas tanpa syarat dan tanpa lain-lainnya. Dan dia tuh ngerasa seperti aku kehilangan seseorang yang sangat memanifestasikan perasaan terdalam sama aku. Dia menyadari dia menyakiti kamu dan dia tidak ingin menyakiti kamu lebih jauh lagi. Jadi ini ada energi penyesalan teman-teman dari seseorang yang menyadari dia itu telah menyakiti kamu. Ya, mungkin dengan perilaku, perkataan, perbuatan. Aku sekarang baru memahami kalau ternyata kita secara spiritual itu memang terhubung dan terkoneksi. Dan sekarang tuh ya, aku tuh penuh rasa sakit kehilangan kamu. Dan kalau aku mau buka diri aku untuk orang-orang lain aja tuh susah gitu ya. Aku harus sembuh dulu. Kenapa? Karena dia menyadari dia telah kehilangan kamu. Dia bisa berasa ya. Kayak kamu tuh udah secara energi pun kamu menjauhi dia. Apalagi orang ini menyadari dia itu pernah ghosting kamu loh. Hilang gitu aja, nggak ada kabar dan sebagainya. Kamu tuh nggak layak mendapatkan itu. Jadi ketika dia menghilang ya sudah, kamu juga menghilang. Dan sekarang energi penyesalan itu baru terasa. Mau datang pun takut, dia takut menyakiti kamu lagi sebenarnya. Karena dia tidak bermaksud. Ya. Cuman memang mungkin pengontrolan diri dia kurang, kesadaran dia sendiri kurang, dia pun baru menyadari semakin kesini. Aku berharap kita masih punya masa depan sama-sama. Suatu hari nanti itu kan, energi suatu hari itu sangat kuat. Jadi entah kapan gitu ya, dia cuma berharap masih ada kesempatan bisa sama-sama sama kamu. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu kalau dia masih sangat-sangat tertarik sama energinya kamu. Aku tuh sebenarnya suka sama kamu, sayang sama kamu sangat mendalam. Cuman di sini ada adegan di mana dia juga menghindar, tapi ada kejar-mengejar di sana, dia pun bingung. Nah, ini energi orang yang bingung kan, sama perasaannya, mengendalikan emosinya. Orang ini sedang berusaha memperbaiki dirinya hari demi hari. Keadaan dia, pikiran dia, keuangan dia. Jadi dia tuh siap datang ke kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sedang berproses. Dan energi harapan diulang-ulang terus dari tadi sampai 3 kali. Kalau suatu saat dia berharap ada masa depan di antara kalian. Ini udah 3 kartu. Dari tadi semua intinya sama. Berharap masih punya masa depan sama kamu. Jadi kalau kamu nanya dia maunya apa, udah jelas dia itu kepingin masa depan sama-sama sama kamu. Tapi Sora, mungkinkah kita kan selalu bersama walau apa ya lagunya Stinky? Lupa deh aku teksnya. Jarak di antara kita gitu kan ya, kalau nggak salah ya, maaf kalau aku lupa ya, namanya juga aku bukan penyanyi. Kita lihat ya, kok aku jadi deg-degan juga ya. Apakah masih mungkin ada masa depan di antara kalian? Apakah ada jalan masa depan di antara kalian? Ada energi stork, ring, bukpah. Oke. Ini sangat jelas ada energi pergerakan, ada energi datang, terikat, terkoneksi, tapi ya segala sesuatunya unknown.
masih menjadi misteri nih ya. Kalau kamu baca di sini kartunya ada tulisannya kok di bawah, kebetulan kartu yang ini, unknown dan misteri. Artinya, kalian masih sangat mungkin ada energi pergerakan, terhubung, dia datang atau kamu datang, intinya terkoneksi sekali, berkomitmen gitu ya. Hanya di sini, ini memang butuh yang namanya banyak hal yang masih harus dipelajari, banyak hal yang masih harus dimengerti secara personal antara kamu atau dia atau kalian sama-sama, soal diri kalian sendiri dan soal hubungan ini. Jadi pergerakan atau datangnya dia pun itu masih menjadi sebuah misteri atau rahasia sifatnya. Masih ada yang sifatnya misteri atau rahasia ya, yang belum tahu ya. Jadi kalau kamu yang mau nanya, Kak Sora kapan dong? Kapan? Nah, aku tidak bisa jawab. Di sini sudah jelas tulisannya rahasia. Tapi yang diperlukan di sini adalah energi ketulusan yang sangat dalam, kebijaksanaan dan ketulusan. Jadi nasihatnya cuma satu, kalau kamu memang pengen nunggu sama orang ini dan bisa sama-sama, energi ketulusan, ketenangan, kesabaran kamu, itulah memang cuma bisa jadi kunci. Kedua belah pihak sih, bukan cuma kamu. Dia pun harus dewasa, tenang, bijak ya. Intinya seperti itu. Bersyukuri dulu segala proses yang ada. Memang ada pembelajaran di sana dengan naik atau turun nih. Jadi kalau kamu tanya, dia sedih nggak mendalam? Sedih. Dia sedang berproses untuk siap menghadapi dan datang ke kamu. Setiap orang punya pace atau waktu yang beda-beda. Tapi balik lagi, di sini sudah jelas energi dari alam semesta kasih tahu ini adalah masih waktunya rahasia. Jadi nggak bisa bilang kapan. Semuanya masih berproses. Jadi ditunggu saja ya. Untuk kamu yang memang bisa sabar, bisa bijak, lebih tenang, bisa lebih dewasa untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sisanya apa yang bisa kamu lakukan? Apalagi untuk kamu yang sudah pernah berjanji untuk setia, berintegritas sama omongan kamu, ya diterima dengan lapang dada. Sama ketika kamu masuk ke dalam suatu pekerjaan tertentu yang ada sumpah jabatan atau sumpah profesinya, ya. Beberapa jabatan kan Sora tahu seperti itu. Nanti kalau Sora salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Maksudnya kayak contoh, aku udah berjanji misalnya kalau di apa namanya, kalau di apa namanya militer misalnya. Tapi kapan saya tahunya saya bisa naik jabatan dari prajurit biasa misalnya naik jadi letnan jadi apa? Itu kan yang hanya waktu dan misteri dari apa yang kamu pelajari. Ada yang mungkin prosesnya lebih cepat, ada yang mungkin lebih lambat gitu kali ya gitu loh. Tapi kan semua adalah kamu nggak pernah tahu gitu. Nggak semua prajurit yang udah jalan 10 tahun pasti naik jabatan kan gitu. Tapi ada juga kan yang bukannya berarti kalau 2 tahun nggak mungkin naik jabatan kan. Jadi aku tidak ngerti detailnya, tapi ibaratnya kamu tuh seperti itu gitu. Kalau kamu sudah berjanji untuk kamu, oke, aku setia pingin apa namanya, mau komitmen untuk berintegritas melindungi negara gitu lah ya. Intinya kan sumpahnya seperti itu yang Sora pernah dengar gitu ya, pernah tahu. Nah berarti ya sudah, kamu berintegritas apapun kondisinya, apapun situasinya. Kamu entah naik jabatan apa enggak, entah promosi apa enggak, apa kerjaannya dibikin perang apa enggak, ya tetap aja memang kamu harus jaga integritas itu. Itu adalah sebuah contoh aja ya. Jadi kalau Sora kurang paham juga mohon maaf ya, aku bukan orang militer, cuman itu yang aku tahu secara umum. Itu cuma sebagai untuk analogi contohnya aja. Nah itu sama juga dengan diri dan cinta kamu. Kalau kamu sudah pernah berintegritas untuk menyatakan aku akan setia, aku akan lalala, integritas kamu diuji memang di sini ya. Apapun yang terjadi, apakah kamu akan tetap berpegang sama itu? Apalagi untuknya, khususnya untuk kalian yang sudah punya hubungan yang formal secara tertulis, misalnya dalam pernikahan atau arah pernikahan. Ingat kembali integritas dan janji kamu di awal ya. Tapi kalau kamu nggak mau pun tidak ada yang menghakimi. Kamu berhak untuk punya keputusan kamu sendiri. Kayak gitu ya. Kita sekarang lihat zodiak yang mungkin terungkap ya di sini teman-teman. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Kamu bisa di sana apa namanya, personal reading gitu ya, booking readingan kamu. Sora tunggu ya kamu untuk personal reading di sana. Kita coba lihat di sini aja zodiak yang terungkap. Virgo, Taurus, Aries, Libra, Cancer, Aquarius, Gemini, dan ada Virgo lagi. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang akan coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Untuk produk sabar ya, aku lagi cari dulu. Jangan lupa tinggalkan ide pembacaan di kolom komentar juga buat bantu Sora.
Tapi bacaannya pastinya tema buat semua orang. Nah, mystery reading dong Sora, boleh. Tapi Sora tidak selalu bisa mystery reading. Kenapa? Karena kalau temanya ternyata nggak disukain, itu biasanya nggak banyak yang nonton. Aku harus mencari jumlah view. Karena namanya juga konten creator ya Bunda. Hidupnya dari konten yang banyak ditonton orang banyak. Kamu kan juga pasti sama. Kalau kamu jualan, kamu pinginnya barang yang paling laku kan, yang kamu stok gitu. Oh, belum dibacain, lupa. AJQSSIUNOHVPZTUPW ya. Silakan di pause aja ya, nggak usah pusing-pusing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.